Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Tuhan berkehendak untuk kami boleh kembali beribadah malam hari ini di ibadah MPK, Markas Prajurit Kristus. Kami percaya sebagaimana firman-Mu, dua tiga orang berkumpul di dalam namaku, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu memberikan kelepasan, kelegaan, kedamaian di hati kami. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Tuhan juga yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Mengurapi setiap tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami, tanah hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Biarlah benih firman boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Sehingga kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Engkau sendiri yang mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Pakai seturut kehendak-Mu Tuhan. Demikian pula semua kami yang hadir melalui ibadah secara live. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Dalam Bu. Shalom Dalam Bu. Ibu. Terima kasih buat Dokter Indria yang sudah memberkati kita semua melalui pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema libatkan Tuhan di setiap rencana hidup. Libatkan Tuhan di setiap rencana hidup. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan bacakan buat saudara. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kami memegahkan diri. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika sekarang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan dengan tema libatkan Tuhan di setiap rencana hidup. Seringkali dalam perencanaan, kita memutuskan sendiri tanpa mengindahkan Tuhan. Yang terjadi, kita menemui berbagai kendala, kekacauan, kesulitan, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kita. Di sini dikatakan, sebagaimana judul perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Di sini mengingatkan kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam rencana hidup. Kitab Yakobus mengingatkan agar kita tidak menyombongkan diri dan menganggap diri mampu menentukan segalanya tanpa melibatkan Tuhan. Karena hidup ini hanyalah seperti uap yang sebentar saja ada. Libatkan Tuhan di setiap rencana karena Dia adalah pemilik hidup kita. Dan Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Saat merencanakan masa depan,
Jangan lupa untuk berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Mintalah petunjuknya agar rencana yang kita buat sesuai dengan kehendaknya. Yuk kita lihat di ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah yang seharusnya ada pada kita. Sebagaimana pembahasan kita di minggu lalu. Libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Demikian hal dalam perencanaan. Kita pun harus libatkan Tuhan. Karena manusia memiliki banyak keterbatasan. Baik hikmat, pengertian, maupun pengetahuan. Kita memiliki keterbatasan. Bahkan tadi di ayat 14a dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Inilah keterbatasan kita. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak tahu apa yang akan terjadi di lusa. Bahkan di tahun depan atau di hari yang akan datang. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Maka dari itu dalam setiap langkah kita, dalam setiap perencanaan kita, pentingnya untuk selalu melibatkan Tuhan. Sekecil apapun itu. Ini yang harus ada pada kita. Menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan. Bahkan kita belajar untuk menyelaraskan rencana kita dengan kehendaknya. Kita lihat di Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkan setiap hal yang ada dalam hidupmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita harus belajar menyerahkan apapun rencana yang ada di hidup kita. Apa yang menjadi rencana kita hari-hari ini? Apakah kita sedang membuka toko? Apakah kita sedang memilih sekolah buat anak-anak kita yang baru lulus? Ataukah kita sedang merindukan hadirnya anak bila ada di tengah-tengah kita rumah tangga yang baru? Atau banyak rencana lainnya yang sedang berkutat atau sedang ada di benak kita? Apakah dalam hal ini kita benar-benar melibatkan Tuhan di dalamnya? Saudaraku, tidaklah mudah untuk kita menyelaraskan rencana kita dengan kehendaknya. Tidaklah mudah. Ada hal-hal yang harus dikikis daripada kita. Kecenderungan yang terjadi, manusia itu egois. Tidak mau diajar, tidak mau dididik, tidak mau dibentuk. Merasa diri mampu. Begitu di pertengahan jalan, kita tersandung. Itu yang banyak terjadi. Dan kita mulai menyalahkan keadaan. Menyalahkan Tuhan. Yang ada bersalah-salahan. Itulah yang terjadi. Dan itu kecenderungan manusia. Sok tahu. Ya. Sehingga dia mengalami berbagai kesulitan. Dia mengalami berbagai masalah. Masalah satu belum beres, sudah timbul masalah-masalah lain. Itulah yang terjadi. Tapi hari ini, melalui firman Tuhan, dari kitab Yakobus, kita diingatkan. Ya, dari surat Yakobus kita diingatkan. Bagaimana kita melibatkan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Yang pertama adalah kita mengakui keterbatasan kita. Baik hikmat, pengertian, pengetahuan kita terbatas. Yang kedua, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat di dalam segala sesuatu. Bahkan Tuhan berdaulat di setiap musim kehidupan kita.
Dia lebih tahu yang terbaik atas kita. Sebelum kita mengutarakan apa yang menjadi rencana kita, sebelum kita mengungkapkan segala sesuatunya, Tuhan sudah ada di depan sana. Tuhan sudah mendahului kita. Dan dia tahu benar apa yang ada di hidup kita sebelum kita sampai di sana. Dan yang ketiga, untuk kita dapat menyelaraskan rencana kita dengan kehendaknya. Yang pertama, mengakui keterbatasan kita. Yang kedua, mengakui kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, menyelaraskan rencana kita dengan kehendaknya. Saudaraku, kita lihat yuk. Ayat ini sangat familiar. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah rancangan Tuhan. Dia mau rancangannya yang jadi atas kita, sekalipun kita punya rencana. Dia mau rencananya yang jadi, rancangan yang jadi atas kita. Kalau toh kita punya rencana, itu harus kita selaraskan dengan kehendaknya. Jangan sampai rencananya atau rancangannya tidak terjadi atas kita. Harus rencana Tuhan, harus rancangan Tuhan. Seperti contohnya pasangan hidup. Ini yang paling krusial. Karena kita tidak mampu siapa seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kita. Ya, seperti itulah yang saya gumuli sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Memang ada hal-hal yang harus dikikis dari hidup saya. 10 tahun persis saya bergumul untuk pasangan hidup pada saat itu. Karena saya memiliki keterbatasan. Demikian pula untuk mencari rumah misalnya. Banyak rumah, banyak tempat. Tapi rumah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus kita selaraskan dengan maunya Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik. Yang di dalamnya kita bisa bercengkrama dengan keluarga kita. Kita bisa berkumpul, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berfellowship dengan keluarga kita. Kita bisa nyaman, bisa aman, bisa tenang, bisa sukacita di dalamnya. Itu juga nggak sembarangan. Mencari pekerjaan, ya tempat yang di dalamnya kita pun bisa menjadi berkat. Itu harus kita selaraskan. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik sekalipun misalkan tanda petik ya, mungkin di dalamnya ada masalah, ya mungkin ada masalah dengan rekan kerja atau ada masalah dengan pimpinan. Sepanjang itu adalah kehendak Tuhan, Tuhan lebih tahu untuk memberikan solusinya di tengah-tengah kita. Itu perbedaannya. Kalau misalkan di tengah-tengah rumah tangga kita tahu kita sudah bergumul untuk pasangan hidup. Misalkan kita menemui ada masalah di dalam rumah tangga. Sepanjang kita tahu itu adalah yang dari Tuhan. Tuhan lebih tahu bagaimana memberikan jalan keluar yang terbaik di tengah pergumulan kita. Artinya, kalau kehendak Tuhan, dia tahu yang terbaik. Sekalipun di tengahnya mungkin kita menemui ada kendala atau ada masalah. Tidak masalah sepanjang Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sepanjang Tuhan ada di hidup kita. Maka dari itu, kita harus pastikan, kita harus selaraskan rencana kita dengan kehendaknya. Saudaraku, kita harus dapat menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Ya. Makanya di ayat 15 Yakobus 4 berkata,
Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang ada di hidup kita. Sepanjang kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sepanjang kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, maka Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang punya daulat atas setiap rencananya. Dan rencananya yang boleh jadi di tengah-tengah kita. Saudaraku, saya bersyukur dalam setiap proses yang ada. Salah satu karunia yang saya miliki adalah karunia proses dan penuntas. Dalam setiap perencanaan, ketika bergumul untuk pasangan hidup, saya bersedia menanti selama 10 tahun persis. Dan itu benar-benar saya alami. Ketika bergumul untuk pelayanan, begitu berumah tangga, kita nggak bisa suka-sukanya kita lagi. Ini contoh. Kita nggak bisa suka-sukanya kita lagi. Saya memang terpanggil untuk sekolah minggu. Saya terpanggil untuk generasi. Waktu mengawali kehidupan berumah tangga, saya tidak langsung terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu. Tapi saya sedang mempersiapkan anak-anak saya, anak-anak kandung saya, untuk menjadi anak panahnya. Sampai suatu titik, suami saya bilang begini, kamu tidak pengen kembali mengajar. Ketepatan ada cabang baru ya dari gereja kami, baru dibuka. Di situ membutuhkan guru-guru sekolah minggu. Saudaraku, saya tidak akan mendahului suami saya untuk memutuskan segala sesuatu. Kalau suami tidak ada kasih sinyal kepada saya tidak akan melakukan apa-apa. Sekalipun saya terdorong, saya punya keinginan besar untuk kembali mengajar. Tapi rupanya Tuhan izinkan saya mengalami bagaimana saya harus membentuk anak-anak saya selama 15,5 tahun. Ya. Jadi sebelum saya melayani anak orang, saya harus layani dulu anak-anak kandung saya. Itu nomor satu. Sebelum saya melayani keluar, saya harus dahulukan keluarga saya. Bagaimanapun buat saya, anak-anak kandung maupun keluarga adalah prioritas utama saya. Jadi rupanya itu juga prinsip di suami saya. Ya, prinsip kami sama. Bahkan suami saya pengkritik paling tajam. Dia sempat bilang seperti ini, kamu hebat melayani anak-anak orang di luar sana. Tapi nomor satu adalah di anak kandungmu sendiri. Kamu hebat melayani di luar sana, tapi nomor satu adalah keluargamu sendiri. Dan itu juga sudah tertanam dan terbentuk di dalam diri saya sebelum saya menikah. Nomor satu adalah keluarga. Makanya sebelum saya terjun, saya dahulukan dulu di anak-anak kandung maupun di dalam keluarga saya. Nah, ketika saya melayani, ketika saya hendak mengambil keputusan untuk melayani kembali, rupanya bukan hanya suami yang setuju, tapi anak-anak saya juga setuju. Mama kembali melayani Tuhan. Dan puji nama Tuhan, Tuhan memanggil saya kembali untuk mengajar sekolah minggu. Dan sampai akhirnya, ketika ada sesuatu yang terjadi di luar pemikiran saya, di luar rencana saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Dan ternyata ketika hal itu terjadi, saya hanya mau taat di hadapan Tuhan. Dan ternyata Tuhan mau membawa saya ke dimensinya yang lebih besar lagi. Dan akhirnya tidak terpatok di sekolah minggu, tapi Tuhan mau membawa kepada generasi
dalam skala yang lebih besar, menjangkau kota-kota di Indonesia. Salah satunya adalah GAP, Generasi Anak Panah. Saudaraku, apakah Tuhan gagal dalam rencana saya? Tidak. Saya tahu Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada rencana saya. Kuncinya apa? Taat. Kita harus punya ketaatan dalam hal ini. Untuk kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Untuk kita bisa tahu destiny kita. Kita nggak bisa serampangan menjalani ini dan itu tanpa Tuhan di dalamnya. Sepanjang kita mau memberi hati kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Tuhan yang akan menuntun rencana demi rencana. Kita boleh punya 1001 rencana, tapi biarkan Tuhan yang berdaulat atas apapun yang ada dalam setiap perencanaan yang ada. Jangan batasi roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik dari apapun itu. Saudaraku, sedikit saya cerita juga. Ketika bergumul buat pasangan hidup selama 10 tahun persis. 9 tahun saya mendoakan orang yang sama. Tapi rupanya pada tahun ke-9 itu, karena selama ini saya bergumul secara roh, berdoa secara roh, sampai di satu titik, saya ingat banget di tanggal 10 April tahun 2000, Tuhan putuskan secara roh. Apakah saya mau marah-marah? Tidak. Apakah saya mau bundir? Tidak. Apakah saya mau minum baygon? Tidak. Bapak saya mendiam justru yang takut. Kalau-kalau nanti saya ngambil jalan pintas. Saya tidak marah, saya tidak kecewa, padahal saya menggumuli orang yang sama selama 9 tahun persis. Kenapa? Karena Tuhan tidak biarkan saya dengan orang yang rapuh. Tuhan tidak biarkan saya dengan orang yang tidak seimbang menurut pandangan Tuhan. Dan di tahun ke-10, 1 tahun terakhir itu penentu, saudara. Dan di tahun ke-10 itu bermunculanlah, ya, ada orang IT, ada pendeta, ada dokter, banyak, ya, bermunculan. Sampai akhirnya justru suamilah seseorang yang Tuhan peruntukkan buat saya. Itu di luar mindset saya, di luar maunya saya, di luar rencana saya. Yang mendasari saya bisa menerima suami, ya waktu itu masih calon, ketika dia mendapat hikmat dari Tuhan dalam waktu 5 menit, karena pada waktu itu saya masih bertepuk sebelah tangan. Saya nggak mau, tapi saya ambil doa puasa untuk mengerti kehendak Tuhan. Dia bilang begini, 2 nama kami jadi satu, jadi sebuah kalimat dan punya arti khusus. Nama saya Ria Matesta Artauli, nama dia Edward Halomoan. Dia satukan jadi sebuah kalimat seperti ini. Dia dapat hikmat. Allah di Halomoan Surya Mas Edward, Marpestama, Roma Artai, Ulima Sasudena. Artinya, karena saya dan dia diikatkan dalam satu ikatan pernikahan, datanglah harta itu, datanglah nasihat itu, indahlah semuanya. Itu arti dari nama kami. Ketika nama itu disampaikan, arti dari nama itu, hati saya luluh dan saya bisa menerima dia. Bahkan puji nama Tuhan, ketika mengawali kehidupan berumah tangga, ada 3 poin penting yang saya dapat. Suci pengantin kami, ya, itu pemberian dari opung saya, ketepatan saya cucu tertua di keluarga besar mama. Ketepatan opung saya penjual kain balige. Dia bilang motifnya adalah kepala gereja. Yang kedua, kami diberkati di gereja HKBP Immanuel, Jakarta. Dan yang ketiga, ini yang lucu. Waktu itu kami hendak mencari kancing jas pengantin calon suami. Saya menemukan ketika cari di grosir daerah Jatinegara, menemukan kancing jas untuk calon suami.
Judulnya adalah Jehovah Jireh. Gambarnya adalah mahkota. Saya mendapat pengertian. Yang pertama, Yesus jadi kepala di dalam rumah tangga kalian. Yang kedua, kalian Immanuel, Tuhan ia menyertai kehidupan rumah tangga kalian. Dan yang ketiga, Jehovah Jireh, Tuhan penyedia apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan di dalam keluargamu. Saudaraku, yang saya mau sampaikan di sini, kita boleh punya rencana, tapi biarkan rencana Tuhan yang jadi atas kita. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik atas kita. Ingat, pernikahan bukan hanya di bumi, tapi kepada kekekalan di dalam kerajaan sorga. Itu tujuan dari kehidupan pernikahan kami. Makanya keluarga ini harus dipersiapkan. Ya, keluarga ini harus dibawa kepada kehendak Tuhan. Supaya kehendaknya yang boleh jadi atas kita. Ada poin-poin penting bagaimana kita boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pasti, yang pertama adalah melalui firman-Nya. Ini harus menjadi tolok ukur kita. Ini harus menjadi kompas kita. Tidak bisa tidak. Ini harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Bagaimana kita kebergantungan penuh kepada firman-Nya. Karena Tuhan melalui firman-Nya, Dia bisa berbicara banyak. Dia bisa menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi. Misteri-misteri ilahi. Ingat, kalau kita bisa menangkap rahasianya, misterinya, itu sebuah karunia. Karena tidak semua orang punya pendudukan diri seperti itu. Kebanyakan egonya yang lebih menonjol. Yang kedua, melalui hamba-hambanya yang diurapi, yang benar, ya, yang dipercaya. Yang ketiga, yaitu melalui peristiwa atau kejadian. Ya, Tuhan bisa menyingkapkan rencananya atas kita. Kita boleh punya rencana, tapi biarkan Dia, ya, melalui peristiwa atau kejadian Dia bisa singkapkan. Yang keempat, melalui hati nurani. Tuhan juga bisa berbicara, tapi hati nurani yang bersih. Dan yang kelima, yaitu melalui mimpi atau penglihatan. Ya, Tuhan juga bisa berbicara untuk menyingkapkan rencananya atas kita. Inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita melibatkan Tuhan di setiap rencana hidup. Ya, sebagaimana firman Tuhan malam hari ini dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Seringkali dalam perencanaan kita justru memutuskan sendiri tanpa mengindahkan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga yang terjadi, kita menemui berbagai kendala, kekacauan, kesulitan, dan kita kehilangan damai sejahtera. Ayat 14a di Yakobus 4 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Di sini menyadari akan keterbatasan kita. Kita memang tidak tahu. Bahkan semenit kemudian kita tidak tahu. Ya, apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Apalagi di hari yang akan datang. Untuk itulah kita kembali diingatkan untuk libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Biarkan rencananya yang jadi atas kita. Ya. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik atas kita. Dengan kita libatkan Tuhan dalam setiap rencana di hidup kita, kita sedang menyelaraskan rencana kita dengan kehendaknya. Sebagaimana di ayat 15, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita lihat di Amsal 16 ayat 3. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau dalam versi yang lain, serahkanlah kepada Tuhan segala sesuatu yang kau lakukan, maka akan membuat rencana-rencanamu berhasil. Sebagaimana Yeremia 29 ayat 11,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harap. Saya akan simpulkan dengan libatkan Tuhan dalam perencanaan. Yang pertama, kita mengakui keterbatasan kita, baik hikmat, pengertian, maupun pengetahuan kita terbatas. Yang kedua, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, menyelaraskan rencana kita dengan kehendaknya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Mengingatkan kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam rencana hidup. Kitab Yakobus ini mengingatkan agar kita tidak menyombongkan diri dan menganggap diri mampu menentukan segalanya tanpa melibatkan Tuhan. Karena hidup ini hanyalah seperti uap yang sebentar saja ada, tapi hilang lenyap. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Dan Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Ingat, saat merencanakan masa depan, jangan lupa untuk kita berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya yang dipercaya, melalui peristiwa atau kejadian, melalui hati nurani yang bersih, dan melalui mimpi atau penglihatan. Nah, untuk kita mengetahui ini semua, perlunya kita membangun mesbah bersama Tuhan. Ya, baik secara pribadi maupun secara komunitas yang sehat. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita dalam setiap rencana yang ada. Biarkan rencananya yang boleh jadi atas kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih kembali Engkau mengingatkan kami untuk melibatkan Tuhan di setiap rencana di hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kami bisa merencanakan ini dan itu, tapi biarlah rencanamu yang boleh jadi atas hidup kami. Kami boleh punya 1001 rencana, tapi biarlah rencana Tuhan yang jadi atas kami. Karena rencana Tuhan adalah yang terbaik, yang sempurna, yang mampu membawa kami kepada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati, pikiran, dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.